قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 65 dan surat Al-A'raf ayat 163-166. Dahulu kala, kaum Yahudi Bani Israel pernah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum Bani Israel untuk beribadah dan mengagungkannya di hari Jumat, karena hari itu memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan dibanding hari lainnya. Tetapi menurut Bani Israel, hari yang lebih utama itu adalah hari Sabtu, dikarenakan Allah menyelesaikan penciptaan pada hari Sabtu. Kaum Bani Israel berkata, kami akan berusaha taat beribadah di hari Sabtu, sebab Allah selesai mencipta pada hari Sabtu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyetujui hari yang dipilih kaum Bani Israel itu. Hari Sabtu lantas menjadi hari suci dan hari ibadah bagi orang-orang Yahudi Bani Israel. Di hari itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkan dan mewajibkan Bani Israel untuk melaksanakan ibadah. Setelah penetapan itu, maka orang-orang Bani Israel tidak diperkenankan untuk bekerja di hari Sabtu, karena hari itu adalah hari khusus untuk beribadah. Mereka diharamkan melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk memancing ikan di hari itu. Hari utama untuk beribadah bagi orang-orang Yahudi memang hari Sabtu, adapun umat Nasrani adalah hari Minggu, sedangkan umat Islam adalah hari Jumat karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menguji ketaatan kaum Bani Israel yang pada waktu itu tinggal di pesisir pantai Laut Kazlum. Allah lantas menjadikan banyak ikan-ikan bermunculan dan berdatangan di tepi pantai pada hari Sabtu. Tetapi di selain hari Sabtu ikan-ikan itu malah tidak ada. Ketika kaum Bani Israel mengetahui jikalau ikan-ikan laut banyak bermunculan di hari Sabtu sedangkan di hari lain tidak, maka mereka lalu memutar otak untuk mengakali aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang licik. Mereka lalu mencari ide dan cara agar bisa memancing dan mendapatkan ikan-ikan itu. Ketika datang hari Jumat, mereka memasang jaring-jaring ikan dan membuat tambak-tambak ikan di lokasi di mana biasanya ikan-ikan muncul pada hari Sabtu. Pemasangan jaring-jaring ikan itu bertujuan untuk menjadikan ikan-ikan yang berdatangan supaya tidak kembali ke laut lagi, sebab ikan-ikan itu pastinya akan terjebak dalam jaring dan tambak-tambak yang dibuat. Dengan adanya jaring dan tambak, tentu memudahkan mereka untuk mendapatkan banyak ikan nantinya. Begitulah awalnya cara kaum Bani Israel mempermainkan aturan Allah. Meskipun pada hari Sabtu mereka tetap beribadah seperti biasa, tetapi tindakan itu jelas membuat Allah murka sebab mensiasati larangan Allah untuk bekerja. Saat tiba hari Minggu, ternyata benar, ikan-ikan banyak yang terperangkap dalam jaring dan tambak yang telah dibuat mereka. Mereka lalu mengambil ikan-ikan yang terperangkap itu. Setelah mendapatkan ikan-ikan itu, kemudian ikan itu mereka masak untuk dijadikan makanan. Aroma dari masakan ini sampai tercium oleh tetangga. Perbuatan dan pelanggaran itu tidak hanya dilakukan 1-2 kali saja, namun terus berulang-ulang setiap Sabtu. Kemudian cara ini mulai banyak dilakukan banyak orang. Namun Allah tidak serta-merta langsung menurunkan azab kepada kaum Bani Israel. Alhasil, orang-orang kian banyak yang bekerja dan memancing ikan secara terang-terangan. Mereka menangkap ikan lalu menjual hasil tangkapannya ke pasar-pasar. Tipu daya dan muslihat mereka terjadi sebab hati mereka menyimpang dan tipisnya ketakwaan mereka. Tetapi tidak semua orang-orang Bani Israel melakukan pelanggaran itu. Ternyata di antara mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah golongan para pelanggar janji Allah. Kelompok kedua mereka adalah golongan orang-orang pemberi nasihat kepada para pelanggar tetapi telah putus asa karena dirasa nasihat itu tidak ada gunanya lagi. Bahkan mereka malah berbalik menegur orang yang memberi nasihat.
Sedang kelompok ketiga adalah golongan yang masih senantiasa menasihati orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap janji Allah tersebut, agar bisa kembali sadar dan bertaubat. Pernah suatu ketika golongan kedua dan ketiga berselisih dan berdebat. Golongan kedua bertanya kepada golongan ketiga, "Mengapa dirimu terus memberi nasihat kepada kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Golongan ketiga menjawab, "Supaya kami memiliki alasan kepada Tuhan kami." Orang-orang golongan ketiga terus masih selalu memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang pelanggar larangan Allah itu. Namun sayang, para pelanggar itu malah tidak peduli, menyombongkan diri dan melupakan peringatan. Ketika kesombongan para pelanggar ketentuan Allah semakin menjadi-jadi dan sulit diberi nasihat, maka orang-orang golongan ketiga yang taat kepada perintah Allah membagi kawasan kampung mereka menggunakan tembok pembatas. Tujuan pembuatan tembok pembatas ini adalah agar suatu saat nanti mereka tidak terkena azab yang Allah timpakan kepada orang-orang pelanggar. Biarlah orang-orang yang melanggar larangan Allah yang mendapatkan balasan atas tindakan buruk mereka karena telah berani-beraninya mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, saat orang-orang yang taat sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah seseorang di antara mereka yang melihat suatu keanehan. Orang-orang pelanggar yang berada di balik tembok pembatas ternyata tidak terlihat gerak-geriknya. Kemudian orang-orang yang taat mencoba mengintip kondisi kehidupan orang-orang pelanggar di balik tembok pembatas. Mereka lalu menaiki tembok pembatas itu, dan ternyata ada sebuah kejadian yang sangat mengejutkan. Orang-orang yang selama ini melanggar larangan Allah ternyata telah berubah menjadi kera-kera. Orang-orang yang taat, lalu membuka pintu tembok pemisah dan menghampiri saudara-saudara mereka yang telah berubah menjadi kera. Namun sayang mereka tidak bisa mengenali saudara-saudara mereka lagi. Berbeda dengan para pelanggar yang telah dikutuk menjadi kera, mereka masih bisa mengenal saudara mereka dari kalangan manusia. Namun sayang kera-kera itu hanya bisa mendatangi dan menciumi baju saudaranya itu sembari menangis-nangis. Namun orang-orang yang taat tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa berkata, "Bukankah kami sudah melarang dan menasihati kalian?" Akhirnya kera-kera itu hanya dapat menyesali perbuatan dan kesalahan mereka sembari menganggukkan kepalanya. Kera-kera itu sangat menderita dan bernasib sial, mereka tidak bisa makan minum dan tidak diberikan keturunan. Akhirnya mereka hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari, dan setelah itu mereka mati meninggalkan dunia yang mereka kumpulkan. Itulah azab pedih untuk orang-orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Sabtu. Namun masih ada perbedaan pendapat tentang perubahan bentuk fisik para pelanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ada yang berpendapat kalau yang berubah menjadi kera adalah hati, mental dan pemikiran mereka, sedangkan wajah mereka tetap berupa manusia. Hal ini hanya perumpamaan yang Allah buat seperti halnya perumpamaan keledai yang membawa buku-buku. Semoga kisah Ashabus Sabti ini memberikan pelajaran yang bermanfaat pada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.